Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini akan membahas tentang AS Roma, beberapa klub lain terkhususnya di Italia. Secara umum di klub-klub Italia masih minim pergerakan pemain setelah beberapa pemain yang bebas transfer di Inter pindah ke liga-liga lain, termasuk Edin Dzeko dan lain sebagainya. Ya praktis Roma ya Italia sendiri ya minim. Bahkan saya mencoba melebarkan fokus saya di kekuatan beberapa tim, ya belum ada pembelian yang ya bagus. Mungkin tepat sekarang di klub-klub Italia tuh lagi sedang ada penghematan besar-besaran. Dan apakah akan ada perubahan? Ya menurutku kalau situasinya masih begini, tidak menguntungkan banyak klub, sulit untuk mengatakan bahwa Italia akan mengejar ketertinggalan. Simple itu sih. Hanya yang bisa kita fokuskan beberapa klub Italia kan yang harus menjual pemainnya yang belum perform, pemainnya yang belum tidak harus dijual untuk mengembangkan komposisi pemainnya sesuai dari pelatih. Itu masih dalam tahap peramuan skuadnya itu sendiri. Dan sebelum 20 Agustus ya belum ada kata inilah skuad Roma, inilah skuad Milan, inilah skuad Lazio, ini skuad Napoli. Walaupun secara tim pasti semua tim berbenah, terutama Napoli yang pasti akan lebih kekuatannya akan lebih menyerang, tetapi mencari kalau dikatakan ini memperkuat kekuatan tim itu justru akan mungkin akan ada sedikit pertentangan antara pemiliknya Napoli dengan si Rudi Garcia, karena Rudi Garcia bukan pelatih yang misalnya memberikan instan, misalnya kemenangan instan. Dia lebih momennya, dia bisa menguasai pemain, dia bisa menekan ego pemain, dia punya skema menyerang. Tapi kan yang jadi masalah transfer dia nggak mau didikte. Sedangkan apakah Napoli berusaha akan mempertahankan gelarnya dengan skema yang musim lalu menekan biaya? Ya sekarang sedang senang-senang ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu lebih tinggi ketimbang memperbaiki. Kita terima pemiliknya Napoli ingin memperbaiki kekuatannya. Itu skemanya. Akhirnya yang kita lihat ya di Liga Inggris yang menarik, di mana MU membeli Mason Mount, Chelsea ya yang saya sepakati kayak bongkar pasang pemain, tetapi tidak langsung ingin tampil
Telmo sebagai musim lalu itu ya mimpi buruk mereka, dan mereka harus ngegas sejak awal musim. Ya belum ketahuan sih di Chelsea sendiri, walaupun pelatihnya sekelas Pochettino sendiri masih dalam menyusun kekuatan baru yang sebenarnya menurut banyak analis itu masih nggak jelas lah Christian Nkunku itu. Waktu dulu Arsenal jelas waktu itu sempet gagal, akhirnya bisa dapet zona Eropa tuh dia melakukan banyak perbaikan. Bahkan di zona Eropa dia beli rekrut pemain untuk sampai sekarang rank 2 rank 2 sekarang. Ya mereka juga bekerja keras banyak sekali di at least di 2 musim terakhir, terutama di musim ini. Itu juga yang sama yang dilakukan beberapa pemain lain, klub lain. Liverpool memperbaiki skuad tetapi masih di lini tengah, belum ada beberapa perbaikan di lini-lini lain. Itu juga harus banyak PR-nya sendiri. Nah, kalau kita memfokuskan kembali lebih detail lagi di Roma, ya di posisi sekarang ya Roma harus memperbaiki banyak pemain. Setelah lini back tengah sudah dibagusin, ya fokusnya adalah nama-nama yang playmaker mungkin satu gelandang bertahan, tetapi sekarang fokus playmaker. Terus sempat ada isunya sayap, penyerang, banyak yang harus diperbaiki Roma. Sedangkan berinvestasi dengan penyerang akademi, ya Roma dua musim lalu cukup gagal, di mana Christian Jalpapa gagal, William Misori gagal, bahkan di sayap merekrut Justin Kluivert untuk jadi penyerang sayap, ya akhirnya gagal karena ya di satu sisi 4-3-3 ya hanya sekuat di 3-4 musim. Roma mesti benar-benar waktu dulu itu memang harus berganti formasi, dan sekarang dengan adanya Mourinho memang untuk sementara ini punya formasi baru, tetapi kan tidak menutup mata bahwa beberapa partai memang gagal Roma pemainnya menunjukkan ekspektasinya. Ya dalam hal ini perlu banyak perubahan, dan perubahan sudah beberapa kali sudah diperbaiki. Simple itu. Oh iya. Info baru yang lainnya adalah denda 5 juta. Berarti kita berharap sedikit penjualannya Rekas drop dari efek denda lagi, dan ada denda utama, ada denda secondary, di mana Roma juga berkewajiban bayar 5 juta euro. Tapi kalau lihat keuangan Roma hari ini, ya terkait kemarin, ya mesti ada perbaikan dari sisi harus ada pemain dijual sebelum aman nih dalam sisi jual beli pemain. Segi dendanya sendiri bukan sesimpel itu,
Dengan begitu ya cukup selesai lah bahas Roma, karena nggak ada fakta baru, nggak ada gosip baru. Karena kalau gosipnya panas ya saya share, kalau gosipnya masih ada Miami yang nggak share. Karena Greenwood pasti nggak akan direkrut. Adam Torre saat mungkin tidak akan direkrut Roma. Ya masih dua nama yang masih diinginkan Roma. Ini Gianluca Semanka dan David Everesti. Walaupun ya kalau dikatakan namanya pemain lain yang mau diincer, paling juga gue untuk Roma mungkin ya terima tawarannya MU, Greenback, sederhana itu. Kalau mau gampang-gampangan ya. Nah, yang terakhir adalah kasus, tidak ada kasus ya. Bahas apa ya? Oh iya, baju Roma. Sebenarnya ini saya mau jadi topik awal ya, tetapi ya terakhir ya. Baju Roma itu ternyata sesuai dengan gosip-gosipnya, setelah performanya gosip ini Roma, di mana logonya sampai meniru Roma 80-an, nomor 70-an, di mana klub Roma itu pakai kepala serigala. Musim depan juga logo serigalanya di sini, logo AS Romanya di belakang. Satu yang jadi pertanyaan pertama, kenapa celananya lebih turun dibandingin New Balance. Kedua, warnanya hijau marun tetapi dengan desain seperti itu sempat saya mengatakan ini seragamnya Roma apa seragamnya pemain bulu tangkis. Seragamnya itu lebih ke kayak pemain bulu tangkis sendiri. Jadi sedikit satu kritik saya ya, kalau menjual ya menjual, tetapi apakah itu bisa disandingkan dengan tim-tim lain yang juga melakukan Adidas? Ya sedikit kecewa saya dengan ini baru, karena waktu New Balance bajunya New Balance ini Roma bajunya cukup bagus. Roma waktu musim pertama Milan itu bagus banget, dan sampai sekarang masih banyak orang memakainya. Gayanya New yang Nike hanya musim ini menurut saya memprediksi akan sedikit para yang menjual kostum AS Roma itu akan lebih sedikit menjual bajunya AS Roma. Kalau dulu itu kan ada beberapa orang yang membeli baju yang di klub yang tidak terlalu terkenal, atau ya mereka yang memang benar-benar suka desainnya. Seperti sempat banyak yang pengen bajunya Wolverhampton tahun 2013, ada yang pengen beli bajunya Hull City tahun 2012. Itu karena beberapa desainnya bagus. Nah, prediksi saya malahan akan banyak orang membeli bajunya. Kalau dari segi nama besar ya, nama besar klub-klub besar bahkan banyak yang dijual, mudah dijual. Tetapi yang kalau nama-nama besar menurut prediksi saya, bajunya Liverpool yang tanda akan lebih mudah dijual karena desainnya unik dan sesuai dengan keinginan pasar, karena ya ada sisi kebaruan, ada sisi simpelnya bajunya.
Real Madrid selain nama besarnya, desainnya bagus dan simple, akan mudah dijual. Sedangkan yang mana bajunya Roma, AC Milan akan sedikit lebih tersendat dalam penjualan karena ya tidak apa dan tidak benar-benar menjual sisi menariknya bagiku. Karena ya saya tahu logo Roma di situ unik, tapi tidak ada misalnya selain 3 garis itu apa yang benar-benar bisa menjualnya. Apakah bayangan logonya, ada bayangan logo kepala serigala atau di AC ada kebaruan apa, tidak ada yang kebaruan di situ. Ya, menurutku sangat pesimis kalau dari desainnya, dan hanya kalau aku berharap maju ya kita harus berharap Roma nggak bagus di Europa League walaupun terkait oleh sanksinya beberapa ya FIGC atau ada sanksi dari UEFA. Roma tetap mainnya bagus, yang ikut mendorong kostumnya lebih laku. Di situ yang menjadi sulit karena itu ada sedikit perjudiannya, ada sedikit spekulasinya sedikit. Ya menurut singkat tapi videonya sedikit cukup panjang ya. Demikian video dari saya. Masih sedikit info-infonya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like dan subscribe pendapat Joseph, bunyikan loncengnya. Jika mau berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.